Selamat sore Ibu Bapak dan hadirin sekalian yang terhormat. Selamat datang di Lawawangi Art Space. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak dan hadirin sekalian. Sebagaimana yang sangat mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa sore hari ini Gunawan Muhammad akan omon-omon dengan tema seni rupa dan kekuasaan. Ini kedengarannya tema yang asik, tema yang relevan dengan situasi dan kondisi politik kita hari-hari ini. Apakah Gunawan Muhammad akan menariknya hingga ke situasi dan kondisi politik hari-hari ini? Kita berharap saja tidak ya. Karena yang kita harapkan dari omon-omon pada sore hari ini adalah pandangan, pemikiran Gunawan Muhammad atas seni rupa dan kekuasaan yang bertolak dari sejumlah gambar, sejumlah karya seni, Nasar, Rusli, Paul Klee, dan lain-lain sebagainya. Mengapa tema ini Gunawan Muhammad pilih untuk kita diskusikan pada sore hari ini? Kita berharap dia akan mengeksplorasinya pada sore hari ini. Saya berharap partisipasi aktif dari Ibu Bapak dan hadirin sekalian agar apa yang disampaikan oleh Gunawan Muhammad sebentar lagi menjadi satu perbincangan, menjadi satu baku bicara yang mengasyikkan bagi kita bersama. Karena itu tanpa memperpanjang lagi pengantar, saya akan mempersilahkan Gunawan Muhammad. Setelah itu kita akan bertukar pikiran bersama-sama. Dengan demikian waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Wahyudin. Hadirin sekalian, karena suasananya habis pilpres dan saya orang yang termasuk mendukung Ganjar dan Ganjar dikalahkan, maka saya tidak akan membicarakan hal itu, tapi saya akan membicarakan yang tidak ada pada pilpres, yaitu kejujuran. Saya akan mengutip, karena itu saya akan berbicara tentang drawing. Dalam bahasa Indonesia kata ini sering diterjemahkan menjadi gambar. Tapi saya kira kita bisa menyebutnya dengan guratan. Dalam bahasa Inggris, drawing dengan akar kata draw bisa juga berarti menarik. Bukan menarik memikat, tapi memindahkan sesuatu dari satu titik ke titik lain dalam ruang. Dalam seni rupa, yang ditarik adalah garis. Drawing adalah garis yang diguratkan. Seperti kita lihat dalam pameran ini, beberapa karya saya, guratan itu bisa merupakan karya tersendiri, karena itu dipilih Wahyudin untuk bisa dipamerkan, meskipun kadang-kadang saya malu, dan kadang disebut sketsa. Memang umumnya tidak dihargai karena dianggap kurang ada jerih payah dan ketekunan. Tapi saya setuju dengan Dali yang mengatakan bahwa gambar adalah kejujuran seni. El dibujo es la honestidad del arte. Jadi jika kita lihat ini Dali yang sebelah kiri, sebelah kanan adalah gambarnya, guratannya yang sangat bagus. Tapi saya hanya bisa sendiri ya, bersama ini. Juga kalau kita lihat dalam karya guratan Paul Klee, Nazar, yang kita lihat di dalam layar.
Di layar ini ada dua karya Paul Klee yang kebetulan bisa didokumentasikan, tidak terbuang. Dan ini karya Nazar, berupa Indonesia yang sekarang mungkin dilupakan. Juga ini karya orang yang ada di sini, yaitu Trisna Sujaya. Karena menggurat dari sini kelihatan membuat sesuatu yang visual yang tidak diawali dengan gagasan yang utuh dan menghasilkan bentuk yang entah di mana awalnya dan entah di mana akhirnya. Kita lihat dalam karya Trisna ini, kita tidak tahu, mungkin juga Trisna sudah lupa di mana awalnya, di mana akhirnya. Dan sebetulnya tadinya dia mau bikin apa? Kelihatannya mau bikin orang. Tapi bisa juga tidak. Spontanitas merupakan penggeraknya. Ada seorang Rusia yang kemudian lari ke Jerman, kemudian balik ke Rusia lagi, kembali lagi ke Jerman, namanya Kandinsky, tokoh avant-garde, seni rupa avant-garde di tahun 1930-an. Ada dalam karya dia itu yang disebut innere Notwendigkeit, keniscayaan yang tidak bisa dihindari dari dalam batin hingga gerak kuas dan semburan warna tampak liar. Misalnya, Dali sendiri dalam mempunyai metode yang dia sebut metode paranoia kritis, yang merupakan latihan mental untuk mencari apa yang di bawah, lapisan bawah sadar kita, antara bawah sadar dan kesadaran, mendapatkan dari sana ada inspirasi. Dengan ini dia menghasilkan gambar-gambar impian dan imajinasi, dan dan dari sana tampak bahwa dunia tidak sama seperti yang kita lihat. Ini gambar torso yang memanjang ke atas dan dengan mulut yang rusak mencoba mengunyah kupu-kupu meskipun tidak sepenuhnya berhasil. Ini tafsir saya dari gambar ini, dan dari kepala orang itu ada keluar sesuatu seperti cacing. Kalau ditanya ini apa, mungkin pasti saya tidak bisa menjawab. Dan mungkin Dali tidak bisa menjawab karena ini bentuk yang dari bawah sadar. Seperti kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi, Anda ingat, kita tidak bisa, sebetulnya kalau kita ingat, biasanya kalau kita ingat mimpi kita, kita sudah merekonstruksi mimpi itu. Ketika mimpi itu lewat, bentuknya kan tidak karuan, waktu di mana, tempat di mana. Tidak bisa seperti yang sekarang. Dan saya kira itu yang juga terjadi dengan karya-karya Nazar ya. Ini karya Nazar juga. Tadi karya Trisna Kandinsky. Nah, saya ada suatu yang tidak bisa kita rencanakan benar-benar ketika kita membuat guratan atau drawing. Di dinding sana ada gambar wayang Karna. Itu saya bikin dengan begitu saja. Ketika saya menunggu saat masuk ke dalam resepsi di sebuah acara perkawinan di Bali, karena tamunya masih ribet, saya duduk, saya menggambar. Dan jadilah Karna itu. Dan saya kira ini kebiasaan saya, Bang. Dari kecil, dan menggambar di mana saja, menggurat. Di ruang rapat, saya kadang-kadang kalau rapat, kalau saya bosan, terutama kalau bicara angka-angka, daripada tidur saya menggambar. Dulu ada yang mengumpulkan gambar itu, kemudian saya buang juga. Nggak ada gunanya juga menurut saya. Nah, waktu karena itu saya pikir kok agak lumayan, lalu saya bikin lebih, terjemahkan lebih baik dan diberi tambahan cerita. Kebetulan saya memang membuat cerita
Karna dalam sebuah lakon yang pernah dipentaskan di Jakarta. Mudah-mudahan bisa berkeliling. Tapi sebetulnya waktu itu saya tidak tahu kenapa saya menggambar karma. Baru kemudian ceritanya saya bubuhkan. Memang saya pernah memikirkan masalah karna itu ketika saya membaca atau membaca Mahabharata atau menonton wayang. Biasanya dalam wayang menjadi jelek karena dalangnya biasanya menyederhanakan. Kalau dalam teks lebih rumit dan lebih kaya daripada yang ditampilkan di wayang kulit. Jadi kadang-kadang kalau saya menggambar tidak ada arah yang pasti, wujud figuratif yang tidak dibentuk juga enggak terarah. Kalau sudah jadi kadang-kadang saya perbaiki lagi. Jadi dengan kata lain, sebelum dan sesudahnya saya tidak bisa menentukan saya menggambar apa. Saya memang bisa menggambar dengan cepat. Saya kira Mas Handoyo di sana tahu pernah saya melihat saya menggambar di Ubud ya. Betul, cepat sekali. Bukan karena pintar, karena saya memang melamun saja, tidak berancang. Kalau berancang mungkin lama. Dengan kata lain, kita sibuk dengan bukan apa yang bakal selesai, suatu realitas yang sudah selesai dibentuk, melainkan dengan proses. Dan proses itulah yang jadi dasar realitas. Nanti lebih banyak saya kutip dari Paul Klee, dan sebetulnya yang dikemukakan Paul Klee adalah proses itu sendiri ketika ia mengatakan bahwa karya seni bukan menyajikan apa yang tampak, melainkan membuatnya tampak. Kunst gibt nicht das sichtbar, sondern macht sichtbar. Menyajikan, memberikan, geben, mengasumsikan ada yang sudah jadi dan bisa disajikan, sedangkan membuat, mengindikasikan ada yang belum jadi. Kalau kita tadi lihat Nasar misalnya, atau Rusli tadi, lukisan Rusli, masing-masing bukan saja tidak mengisi ruang dengan penuh, tapi garis-garisnya terasa menggantung di awang-awang, kosong. Figur kita tak yakin itu apa. Di sini dalam Rusli ada 3 rumah kelihatannya, tapi tidak tampak sebagai suatu bangun arsitektural. Dengan kata lain, dalam guratan yang tertangkap sebenarnya keadaan tergantung dan belum jadi. Tentu saja ini tidak berlaku untuk semua jenis karya seni rupa. Tapi saya kira khususnya dalam seni rupa kontemporer, dinamika guratan bisa merupakan sebuah paradigma dan batas antara guratan, drawing, dan lukisan bisa samar. Seperti dalam karya, saya kutip di sini, Juan Miro, El Cantante Melancolia. Ini kan gambar atau lukisan. Sri Hadi juga membuat karya yang bagus ini, mengenang cokot, suatu perbatasan antara gambar dan lukisan. Jadi sebenarnya dikotomi gambar dan lukisan tidak selamanya bisa diterapkan. Nah, tadi saya menyebut seni kontemporer. Waktu ada James Supakat berbantah dengan Pak Yudin, dikomandoi oleh Asmudjo, persoalan seni kontemporer itu apa? Apa bedanya dengan seni modern? Saya mencoba menjawab di sini dengan sebenarnya kata seni kontemporer problematis karena kontemporer berarti sesaat sama semasa kita. Jadi biarpun itu Raden Saleh
atau Delacroix atau lukisan kaca atau lukisan gua itu bersama kita ketika kita alami itu kontemporer. Tapi dalam definisi yang problematis itu saya coba memberikan batasan, bukan definisi ya, dengan membuat perbandingan. Saya akan memperbandingkan karya Mas Perengaidi, seorang juru gambar, seorang dianggap pelukis di tahun 30-an, ditulis agak panjang di majalah Pujangga Baru tahun 32. Dalam karya Perengaidi ini ya, yang di kiri, dan Mas Perengaidi pakai Jawa dengan tampang Jawa banget, Jawa prakolonial, pra kemerdekaan. Ada kehendak menghadirkan kembali secara visual dengan mematuhi hukum perspektif. Kita lihat yang jauh mengecil dan dekat membesar, hukum perspektif yang ditemukan di Eropa di abad 14 zaman Renaissance, dan kemudian berkembang di Belanda dan di Italia dan sampai sekarang, sampai kita melihatnya di gambar-gambar rakyat yang dijual di pinggir jalan, sawah, gunung, jalan kereta api. Kita lihat pada karya Perengaidi ini ada kotak-kotak yang mantap, tegas, dan pohon-pohon yang hijau, gunung biru, langit tropis. Semua stabil, utuh, tidak ada yang ganjil, tidak ada yang lain, yang menyimpang. Dengan kata lain, semacam afirmasi terhadap sebuah apa yang disebut zaman normal. Masa yang tidak ada kegetiran, seolah-olah tidak ada kegetiran atau kegetiran tidak diakui, kegetiran orang terjajah, ketidaksabaran, tidak ada chaos. Memang itu yang mungkin disebut Moi India oleh Sujoyono. Lukisan-lukisan cantik yang tidak menangkap apa yang bergejolak di dalam masyarakat. Nah, tapi Perengaidi adalah Moi India par excellence. Dalam arti dia betul-betul meneguhkan apa yang disebut normal. Seperti semuanya terkendali, tanpa kejutan dan nyaman. Pada kanvas Raden Saleh, sebuah petikan dari penangkapan Diponegoro, kita melihat sejumlah wajah berhimpun di bawah kereta kuda yang dengan sais orang berpakaian Eropa. Suasana memang mencekam karena Raden Saleh sedang di dalam gedung dan berunding dan kemudian ditangkap. Tapi tampak bahwa Diponegoro maksudnya, tampak bahwa Raden Saleh tekun menjaga ketekunan dalam hal detail. Lukisan ini berniat menirukan realitas selengkap mungkin, seakurat mungkin. Dalam diri si perupa tak ada impuls yang tidak dikendalikannya, tidak ada Notwendigkeit dari dalam, seperti yang dikatakan Kandinsky, dan tidak ada kanvas yang liar, seperti kanvas Kandinsky. Kontrol sang perupa terhadap kuas, terhadap cat, terasa kuat sekali. Jika kita bandingkan kedua karya ini, yang saya sebut karya seni rupa modern, dengan karya Popo Iskandar, yang Kucing yang terkenal, dan nanti karya Zaini, tampak bahwa yang terpampang di sana realitas dalam proses, realitas yang tidak mandek, tidak stabil, utuh,
tapi seperti melintas, seperti dalam gerak. Ini seni rupa kontemporer bagi saya, karena di sana ada ambiguitas. Kesan yang tidak selesai, tanpa konklusi, tanpa alur atau plot, bahkan sering tanpa narasi. Dalam karya tergurat, dalam drawing, dan dalam karya kontemporer, tak ada subjek yang mengendalikannya dengan mantap. Masalah subjek ini adalah masalah filsafat yang serius dalam sejarah pemikiran Eropa semenjak Nietzsche, filosof Jerman yang kontroversial dan termasuk itu. Subjek adalah kata lain untuk menyebut manusia dengan M besar, kapital, yang diperkuat oleh atau dibentuk oleh rasio yang bisa dianggap telah membentuk dunia. Nietzsche dan kemudian pemikir lain seperti Adorno, saya menulis satu buku estetika Adorno yang bisa dibeli di sini. Ini promosi, tapi kalau dibeli alhamdulillah. Murah karena kecil kali. Subjek adalah wadah rasionalitas yang berkuasa atas yang bukan dirinya, atas yang lain, dan menjadikan mereka objek. Misalnya, ketika orang membuat jembatan, maka sungai, tanah, bidang sekitar itu menjadi objek. Ketika orang mempekerjakan buruh di pabrik, buruh itu juga objek. Semua itu kecenderungan dunia modern atau modernitas, modernity, yang dikuasai oleh apa yang disebut akal instrumental, instrumental thinking, yang tujuannya jelas, yang efisien kerjanya, dan terarah prosesnya. Ini tampak dalam sukses perkembangan ilmu, sains, teknologi, kemajuan ekonomi, terutama dalam kapitalisme, dan penataan politik, misalnya dalam terbentuknya nation state, negara bangsa, dan kolonialisme. Kemajuan yang tidak dapat dicapai oleh dunia pra-modern. Kehidupan pra-modern seperti zaman konon nenek moyang kita bergerak dengan anggapan bahwa dunia di sekitar manusia penuh dengan sihir, mitos atau dongeng yang tidak bisa dijelaskan atau oleh hantu dan peri yang tidak dapat dijelaskan. Kalau saya menggambar hantu di sana, tidak saya tinjaukan, saya bikin lelucon karena itu paling mudah. Ketika dunia modern lahir, semua yang makhir itu dapat diuraikan, dan setelah diuraikan atau selama diuraikan, dia dikuasai. Ada seorang sosiolog Jerman yang Max Weber yang sangat terkenal, bahwa yang terjadi dengan modernitas adalah Einzubau, hilangnya yang makhis, Zauber, di dunia. Yang berperan adalah rasio yang dianggap tidak tercemar oleh ketidakpastian ruang dan waktu, yang tidak tersentuh oleh tubuh dan nafsu, banyak kata tidak berjalin dengan sejarah yang nyata. Seolah-olah di luar sejarah dan di atas sejarah. Ini memang memudahkan orang untuk membangun, mengubah, merombak dunia. Tapi ada yang hilang. Manusia praktis terlepas dan jadi asing di tengah alam
yang ditaklukkannya. Saya kira semua kita yang sekarang mengikuti gerakan lingkungan akan memahami ini. Manusia menjadi tidak bisa membaca isyarat yang disampaikan alam ketika alam itu rusak atau menjerit katakanlah. Pada saat yang sama, manusia kehilangan kepekaannya kepada apa saja, termasuk sesama manusia, yang unik, yang konkret, yang punya keistimewaan masing-masing, yang tidak bisa disamaratakan sebagai alat. Dunia modern dengan industrialisasi, dengan modal, dengan organisasi yang efisien, tidak mempedulikan itu. Yang unik, yang tidak pas untuk efisiensi, yang dianggap cacat, ditindas dan disingkirkan. Kita ingat film Charlie Chaplin, Modern Times, yang menggambarkan seorang buruh yang kikuk, ya, yang terpaksa bekerja di pabrik, sebuah pabrik yang semuanya diusahakan untuk otomatis, termasuk ketika makan. Nah, ini dalam gambar kita lihat buruh itu disuruh duduk lalu diberi makanan yang bergerak secara otomatis, termasuk supaya dia tidak usah berusaha mengunyah, efisien. Tapi tentu saja lucu, mungkin karena Charlie Chaplin. Sebagaimana film Charlie Chaplin itu seorang pembikin film yang simpatinya besar kepada gerakan kiri. Dia dikejar-kejar di Amerika dalam masa McCarthyism dan dia kembali ke Inggris, tanah kelahirannya, dan menjadi lebih terkenal. Dan memang film ini menjadi saksi dari dunia modern times yang mengalami distorsi atau yang disebut oleh Adorno sebagai kehidupan yang cedera. Kemudian sebagai protes, selain film itu, semacam itu adalah gerakan surrealisme. Di tahun 1924, André Breton, seorang penyair Perancis, menyusun manifest surrealisme yang menegaskan bahwa dalam ekspresi lisan maupun tertulis, kita digerakkan oleh elemen psikis yang sepenuhnya, yang murni sepenuhnya. L'automatisme physique pur, yang seakan-akan bergerak sendiri. Tidak ada kendali dari akal, tidak ada kuasa dari akal. Para penulis surrealis memakai keadaan tanpa kendali itu untuk menciptakan karya rupa maupun karya tulis yang menangkap imaji yang muncul dari lapisan bawah sadar mereka. Terkadang seperti buah mimpi, antara yang lumrah, nyata, dan yang menakjubkan atau bahkan mengerikan, yang tidak lazim. Surrealisme memang berasal dari kata surreal, di atas yang nyata. Kita ingat, ini tadi saya tunjukkan karya Dali, kalau nggak salah tahun 50-an, 51, alegori Sukma. Bukan Sukmawati, itu Sukma. Di sini seni rupa mengatasi kekuasaan akal. Bahkan kekuasaan apapun, moral maupun politik. Kaum surrealis melihat diri mereka dengan imajinasi yang liar, berada di garis depan pembebasan manusia secara revolusioner. Antara tahun 1914 sampai 1929, di Perancis mereka menerbitkan jurnal La Révolution Surréaliste. Dan kita tahu bahwa André Breton
itu juga anggota Partai Komunis. Meskipun yang agak aneh, karena dia sebenarnya tidak taat pada Stalin, dia lebih dekat pada Trotsky, dia pergi ke Meksiko, ketemu Frida Kahlo dan juga Trotsky di sana. Dan kita tahu bahwa Trotsky kemudian dibunuh oleh Stalin. Tapi itu menunjukkan bahwa André Breton seperti banyak surrealis lain, juga di Perancis sendiri, Eluard dan sebagainya, banyak itu komunis, menjadi komunis. Menjadi komunis di zaman itu bukan seperti di sini, dikejar-kejar, difitnah, dianggap pakai kutang hitam, nyanyi genjer-genjer. Di sana kebanyakan kaum intelektual dan mempunyai pikiran yang murni untuk perbaikan masyarakat. Di situ dalam sejarah terjadi apa yang kita sebut sebagai konfrontasi antara imajinasi yang liar dan kekuasaan tatanan rasional yang tegar, yang rigid, atau antara cetusan bawah sadar dan akal instrumental. Dan itu tidak terbatas hanya pada surrealisme. Bagi kaum ekspresionisme Jerman, terutama yang tampak dalam karya George Grosz, kota-kota besar di dunia modern Eropa, khususnya Jerman tahun 20-an, adalah dunia manusia yang kaku, serakah, sibuk, dan menakutkan. Kita lihat dalam karya ini yang disebut pilar masyarakat. Ini kan kaum majikan dan pemilik pabrik dan birokrat tinggi dengan wajah yang seperti topeng dan grotesk. Bagi Otto Dix, seorang ekspresionis Jerman yang lain, dunia modern adalah kerumunan manusia yang brutal, galak, dengan partai-partai massa yang totaliter, atau sosok kuat yang mengancam, bully, dengan kekerasan. Kedua rupa Jerman itu kita tahu ikut dalam perang dunia pertama dan menyaksikan betapa ganas dan sia-sia perang itu, terutama dalam pertempuran di parit-parit yang sangat menakutkan. Sepulang dari perang mereka menggambar manusia-manusia yang cacat dan orang-orang kaya yang mengkhianati mereka yang berperang, prajurit miskin. Tentu saja mereka akhirnya tidak disukai yang berkuasa. Tapi perang dunia pertama adalah kekerasan yang dilakukan kekuasaan negara nasional, nation state, dengan korban yang sangat mengerikan. Dan kita tahu negara nasional, nation state, adalah produk atau makhluk modern. Perang itu memang dimulai dengan demagogi dan gelora semangat yang tak rasional, misalnya yang dilakukan Hitler terhadap orang Yahudi, penuh dengan paranoia dan kebencian. Tapi ketika dilaksanakan, mereka didorong oleh kuantitas, jumlah manusia yang unggul, dan juga teknologi yang dirancang dengan teliti. Jadi meskipun dimulai dengan demagogi, fanatisme yang tidak rasional, perang itu dilaksanakan sebagai produk rasionalisme, semua dirancang dengan tekun, teliti, dijumlah, dikuantifikasi, dan dihilangkan dari rasa empati. Di dalam suasana seperti itu, seni rupa, juga puisi, juga teater dan sastra adalah antitesis terhadap semua rasionalisme yang represif tersebut. Ada satu dikotomi yang saya pinjam dari filosof Jerman terkenal, Heidegger,
bahwa sejarah manusia tumbuh dari pemikiran kalkulatif, das rechnende denken, pemikiran yang menghitung-hitung, yang mengutamakan perhitungan, perencanaan, hasil, dan kemenangan, dan menganggap semesta kehidupan sebagai objek yang bisa dikalkulasi secara pasti. Inilah pemikiran yang menandasi kekuasaan birokrasi, militer, dan politik. Tapi di samping lain ada suatu pemikiran yang membangun manusia yang disebut Heidegger sebagai pemikiran meditatif yang berlangsung ketika puisi atau seni rupa memberi bentuk dan warna dalam karya. Dalam proses kreatif ini alam tidak dikuasai, tapi dibiarkan. Dan subjek, aku, bukan lagi bejal, tegar, dan agresif, tapi memberikan peluang, memberikan kebebasan kepada yang lain. Gelassenheit. Saya kira ini ada hubungannya dengan keterpesonaan Heidegger kepada karya-karya Paul Klee, terutama setelah ia melihat pameran 88 karya berupa Swiss itu di Basel di tahun 1956, yaitu tahun sebelum Edi Hara pergi ke sana. Lebih dari 1 dasawarsa setelah Klee meninggal. Heidegger yang menganggap pemikiran kalkulatif, pemikiran konseptual yang memberi definisi yang menyempitkan realitas dalam rumusan dan batasan, menemukan pada pemikiran poetik atau meditatif sebuah alternatif yang bernilai, juga pemikiran visual yang tidak memposisikan subjek sebagai penguasa tunggal di tengah dunia. Ini sebenarnya cocok dengan Klee yang dalam salah satu esainya mengatakan bahwa dorongan kreatif ibarat getah pohon, Gerschaft, dari akar merasuk ke tubuh hingga mata, dan sang seniman ibarat batang hanya diam, menunggu. Kata Klee, ia tak melayani ataupun memerintah, ia hanya mengalirkan, ia tidak angkuh, dan keindahan di pucuk daun itu bukan miliknya. Berbeda dengan arahan akal instrumental yang selalu menuju hasil, Klee menekankan pada proses seperti saya katakan di awal, bukan pada bentuk, form, melainkan pada pembentukan, formum. Ketika bentuk terjadi, kreativitas mati. Dalam satu kuliahnya di Bauhaus di tahun 1924, Klee menegaskan bentuk adalah akhir, adalah kematian. Pembentukan sebaliknya adalah gerak, adalah laku. Pembentukan adalah kehidupan. Kalau dalam filsafat Jawa disebut ngelmu kuwi kalakone kanthi laku. Pengetahuan, ketahuan kita tahu karena kita jalani, bukan karena kita renungkan, pikirkan, abstraksi. Maka ada yang tidak selesai dalam karya Klee. Ada ambiguitas antara yang tampak dan tidak, antara figur dan latar. Dalam karyanya kita menemukan apa yang bukan akhirnya. Karya itu tidak berakhir, hanya jeda. Klee adalah contoh yang baik dari apa yang saya pernah sebut sebagai estetika jeda. Di situ ia bebas, ia menafikan kuasa dari framing, memfigura, memagari, gestel, kata Heidegger. Bahkan Klee menolak untuk difigura. Karyanya maksudnya bukan secara letterlek, tapi dibatasi. Ia bahkan menyambut kejutan dan kebingungan. Ia mengatakan, nyahlah
para pembuat sintesis total, nyahlah pembentuk totalitas. Sikap yang demikian tentu saja berbeda dan bertentangan dengan aliran yang umum dalam politik dan kehidupan saat itu, masa akhir tahun 20-an, masa mulai maraknya paham totaliter yang kemudian mencapai puncaknya dalam fasisme, nazisme, komunisme, tapi juga terasa dalam destruksi kapitalisme. Di masa itu seantero dunia modern dalam berbagai cita-cita berkejaran menegakkan dominasi manusia di atas segala hal. Maka lukisan seperti Klee dan kaum ekspresionisme Jerman dikutuk oleh Nazi misalnya. Nah, di tahun 1937 Hitler dan para sekondanya mengadakan pameran besar yang disebut pameran seni rupa Bobrok, Entartete Kunst. Pakai poster seperti ini dan pakai katalog semacam ini. Di dalamnya karya-karya ekspresionisme modern. Ini tempat pameran di München, dibuka oleh Hitler dan dikuratori oleh Albert Ziegler, seorang perupa yang kesayangan dia. Dan di dalamnya karya-karya seni rupa modern dipasang seenaknya, di garis komentar, diejek-ejek, untuk ditunjukkan betapa buruknya karya-karya seni bobrok yang merupakan hasil dari orang Yahudi, orang komunis, orang macam-macam yang bukan Jerman. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa seni rupa menjadi berharga ketika dia tidak dihargai oleh kekuasaan yang ada. Saya tidak tahu apakah nanti seni rupa di bawah Prabowo akan diperlakukan seperti ini. Mudah-mudahan tidak. Dan kalau begitu, saya kira Tisna, Asmudjo, dan lain akan melawan. Selama ini dia melawan. Terima kasih, saudara-saudara. Terima kasih, GM. Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan lebih kurang 45 menit, ya, tidak terasa ya, ceramah dari Gunawan Muhammad bertema seni rupa dan kekuasaan. Gunawan Muhammad menulis paper yang lumayan panjang dengan font yang besar, gitu, agar mudah terbaca. Mudah-mudahan ini bisa diakses oleh teman-teman di medsosnya Lawang Wangi Art Kreatif. Nanti saya perbaiki karena belum selesai dan saya ingin menjadikannya seperti iya, betul. Kira-kira 10 tahun yang akan. Okay. Insya Allah. Insya Allah. Yang menarik dari ceramah ini antaranya ada janji GM untuk mengeksplorasinya lebih jauh dengan menulis buku bertajuk Estetika Jeda, ya. Kita berharap beliau sehat dan bisa memenuhi janji itu. Hadirin sekalian, sebelum kita bertukar pikiran, komentar, dan pendapat, respon atas apa yang disampaikan oleh Gunawan Muhammad tadi, saya ingin menggarisbawahi dua pernyataan yang menurut saya penting dari ceramah tadi. Yang pertama adalah seni rupa, juga puisi, teater, sastra adalah antitesis terhadap kekuasaan. Yang kedua, ini saya kira penting untuk digarisbawahi oleh Mas Asmudjo terutama, bahwa ciri seni rupa kontemporer adalah ambiguitas, kesan tak selesai,
tanpa konklusi, tanpa alur, bahkan sering tanpa narasi. Karya yang tergurat seakan-akan tanpa ada subjek yang mengendalikannya dengan mantap. Yang menarik, ciri seni rupa kontemporer itu ada dalam karya-karya yang sejauh ini kita anggap karya seni rupa modern, yaitu ada di lukisannya Popo, Zaini, bahkan Tisna Sanjaya ya, gitu. Mudah-mudahan dua garis bawah itu bisa menyegarkan ingatan atau resepsi Ibu Bapak dan teman-teman sekalian atas apa yang sudah disampaikan oleh Gunawan Muhammad. Karena itu saya akan memulai tanggapan, komentar atau pikiran balik dari Ibu Bapak dan hadirin sekalian. Ya, oh ya, ini oh, ya. Dengan sungguh hati saya berharap tidak ada yang tanya. Kok? Oke, wah. Berkomentar tentang seni rupa kontemporer yang Pak Gunawan Muhammad sebutkan tadi sebagai ambiguitas, tidak selesai, kurang jelas, tanpa tema tertentu dan sebagainya. Nah, kami punya award setiap 2 tahun yang namanya Bandung Contemporary Art Award. Itu award untuk seniman muda berbakat kurang dari 40 tahun. Nah, di award tersebut ada 2 item yang saya pikir sedikit kontradiktif dengan pernyataan Pak Gunawan Muhammad tadi, yaitu bahwa untuk bisa terpilih masuk sebagai kriterianya adalah bahwa konteksnya jelas. Konteksnya bisa berkaitan dengan social issue, seperti imigrasi, misalnya masalah imigran atau masalah environmental issue atau masalah agama dan sebagainya. Dan kriteria kedua bahwa konteks tersebut divisualisasikan dengan istimewa. Nah, itu pada dasarnya yang kemudian menjadi definisi atau kriteria untuk bisa masuk ke dalam Bandung Contemporary Art Award tersebut. Terima kasih, saya jawab. Iya. Saya bersyukur bahwa saya tidak akan mendapat award itu karena pertama umur saya tidak 40. Kedua, saya meragukan bahwa kesenian akan menjadi berarti punya gema pada kehidupan kalau dibatasi sebaca itu. Kecenderungan yang juga kecenderungan modern adalah apa yang disebut keberartian. Ada ethos keberartian, yaitu berarti dalam arti mempunyai arti. Jadi kalau ada lukisan ditanya, ini artinya apa ya? Ini lukisan apa ya? Biasanya saya tidak bisa menjawab, bukan dengan saya kira Salvador Dali juga bisa menjawab. Mungkin bisa saya nggak kenal dia. Tapi juga keberartian dalam arti seni harus punya arti bagi sesuatu yang lain. Itu adalah kriteria dari zaman agama-agama sangat dominan, dari zaman abad pertengahan sampai zaman abad totaliter. Yaitu seni harus mengabdi, menjelaskan, memberikan justifikasi kepada dengan berarti kepada suatu konteks yang berkuasa. Gereja Katolik, Partai Komunis, Partai Nazi,
pemilik modal, misalnya Rockefeller, sehingga mural dari Diego Rivera harus dirusak. Dan para kiai, para politisi, presiden terpilih maupun tidak terpilih. Saya kira itu memiskinkan kesenian, Bu. I beg to differ, saya mohon bisa diizinkan, mohon izin kalau kata orang polisi untuk berbeda, dan mohon izin untuk tidak setuju, dan untuk mohon izin untuk bersyukur bahwa tidak akan mendapat itu. Asik, menarik. Mas Asbujo sebagai juri, pernah menjadi juri baka, gimana? Soal belum ke situ dulu sih. Saya mau, kalau saya boleh tanya justru ke proses kreasinya Mas Gun ya. Tadi Mas Gun mengutarakan bahwa gambar itu kan di bawah sadar ya, kayak doodling, iseng-iseng kayak gitu. Nah, apakah kemudian itu artinya Mas Gun membedakan antara karya-karya Mas Gun yang berbasis gambar, tadi gambar apa kata Mas Gun? Guratan. Guratan. Berbeda dengan lukisannya. Apakah lukisannya itu menjadi serius gitu? Dan tentu saja kemudian pertanyaannya lebih enjoy yang mana gitu. Terus untuk kita, terus terang aja untuk kita, saya lebih nyaman lihat yang justru yang agak seenaknya gitu ya. Ada beberapa lukisannya juga agak nakal di luar sana, yang gambar kubis itu gitu. Itu melihat Mas Gun yang lain gitu. Nah, terus kedua tentang kaitannya dengan seni rupa kontemporer. Tentu saja di Indonesia mengalami perkembangan seni rupa yang berbeda, karena kalau kita lihat sejarah seni rupa Barat, antara modernisme yang kemudian menjadi obsolete, digantikan postmodern, digantikan kontemporer, itu batasnya tegas. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, tentu saja prinsip-prinsip individuasi itu ada, tapi nggak pernah seniman itu benar-benar proyeksinya itu mencari esensi rupa atau formalisme itu, walaupun di Bandung mungkin pernah ada percobaan gitu. Tapi toh akhirnya kemudian menjadi aspek otonomnya menjadi heteronom kembali gitu, bercerita tentang sesuatu hal yang lain gitu. Nah, artinya kalau Hans Belting bilang di luar Barat, seni rupa modernnya itu pasti tentang nasionalisme, karena ini orang-orang yang baru merdeka. Jadi individuasi ada, otonomi ada, tapi yang disebut otonom heteronom itu gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu menyebabkan Mas Gun misalnya meletakkan asal usul seni rupa kontemporer tadi di misalnya di Zaini atau di Nasar atau karena memang saya rasa benar yang awal tadi Mas Gun bilang ya, seni rupa kontemporer semasa aja, dan kita nggak pernah benar-benar punya modernisme yang kemudian kita bela, kita tegakkan gitu, yang nggak pernah ada. Itu makanya sering dikatakan kita nggak punya sejarah gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting mungkin keberartian gitu. Lalu apa sih artinya seni rupa kontemporer ini gitu? Tadi Mas Gun bilang bahwa ya kita harus lawan dengan kesenian. Tapi saya rasa ngelawan dengan kesenian itu adalah cara yang paling, saya nggak tahu ya, paling lemah mungkin ya. Karena juga kalau kita ngomong kesenian yang ini kan kesenian elit kita di sini nih. Nah, dalam perkembangan mutakhirnya kita tahu bahwa kemarin itu di Dokumenta mereka menyambut ruang rupa yang disebut kolektif seni. Yang diniatkan ini loh kesenian yang berdampak langsung ke masyarakat. Walaupun kita juga tunggu-tunggu terus gitu. Dampaknya apa ya kira-kira kolektif seni itu gitu. Nah, kembali ke sini memang kemudian saya sepakat juga dengan Mas Gun ya. Seni rupa kontemporer itu ya bisa apapun, artinya dia juga nggak ada artinya gitu. Nah, cuman ada satu yang kemudian menjadi penting karena era seni rupa kontemporer itu muncul di era kapital, bukan soal seninya tapi soal brandingnya. Brandingnya penting, soal seninya nanti ya udahlah lupakan, itu pasti berkualitas. Nah, saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadi bahaya soal brandingnya, karena ini apa ya, titik temu antara seni rupa atau seniman otonom dengan kapital itu udah demikian. Ya kita tahulah pasar seni rupa di Barat akumulasinya sudah sampai 65 miliar dolar, akumulasinya kurang lebih 1.000 triliun. Artinya itu udah benar-benar teman seiring sejalan gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu menyebabkan kemudian muncul gerakan-gerakan partisipatori atau kolektif seni gitu. Yang saya juga nggak terlalu percaya mereka juga punya dampak gitu.
Nah, itu aja sih, saya pengen tahu keberartian itu bagaimana diformulasikan. Terima kasih Asmujo. Memang yang terakhir aja nanti saya jawab itu, yang pertanyaan tentang karya saya. Memang ini kita sangat mudah tergelincir dalam pembagian klasifikasi ya. Dan biasanya kita mendapatkan klasifikasi itu derivasi dari sejarah seni rupa Eropa. Sekarang sudah sangat berkurang, tapi di zaman tahun awal-awal seni rupa Indonesia diperkenalkan oleh Sujoyono CS, itu banyak percakapan. Ini ekspresionisme atau impresionisme gitu kan? Ini abstrak atau bukan? Padahal dalam sejarah seni rupa Eropa, impresionisme dan ekspresionisme mempunyai periodisasi yang agak jelas. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa seni rupa itu bukan bangunan yang pluralis saja atau pluralis, tapi terutama yang dialektik. Selalu ada pertentangan. Nah, ekspresionisme, impresionisme itu bisa merupakan dialektik, pertentangan. Itu terjadi di Eropa. Di Indonesia tidak mengalami itu. Karena sejarah sosial kita berbeda. Karena itu saya sangat senang Bapak Asmujo tadi sebetulnya memperingatkan hati-hati dengan klasifikasi dan ya, kalau saya mengatakan Zaini dan Popo itu bukan modern, tapi kontemporer, itu saya bukan melihat dia dalam kerangka waktu, periode di mana mereka hidup dan bekerja, tapi ciri-ciri apa yang ditekankan. Saya lebih suka kepada ambiguitas. Saya menulis puisi, kan saya tidak bisa seperti Rendra mengganyang, enggak, saya nggak bisa. Puisi saya ya ambigu dan saya kira nggak bisa lain. Dan mungkin karena itu saya cocok dengan Zaini, Popo dalam dua karya itu saja. Saya selalu tidak bisa mengatakan bahwa kita sekarang kan orang kalau bicara kamu membeli Zaini ya, harusnya kamu membeli lukisan perahu dari Zaini. Lebih spesifik. Karena Zaini juga bisa subjek yang berubah. Nah, karena itu ciri-ciri suatu isme atau suatu periode atau suatu klasifikasi selalu tentatif, selalu sementara dan lebih baik kita lakukan dengan tidak terlalu serius. Saya akan senang sekali bahwa meskipun saya tidak akan mendapatkan award dari ini, kalau tidak terlalu serius dengan kata konteks maupun yang lain-lain. Biarkan kesenian bermain sendiri. Unsur yang penting dari kesenian adalah bermain. Dan Asmujo sangat baik dalam itu. Karena dia punya sesuatu yang kritikus lain tidak punya. Terutama Jim, sense of humor. Maaf Jim nggak ada di sini kan. Jadi ada suatu permainan yang tidak serius, yang penting dengan tidak serius kita sebagai subjek tidak menguasai yang kita bicarakan. Nah, saya jawab mengenai yang apa tadi? Karya saya. Saya lebih suka menggambar. Saya menggambar potret segala ini mula-mula menggambar Sapardi. Ketika setelah dia meninggal, dia sahabat saya. Saya sedih sekali. Saya lukis, tiba-tiba kok bisa ya saya melukis Sapardi? Nyoba-nyoba melukis Ayu. Kok bisa ya? Ayu mudah karena sering ketemu. Kemudian Sitor. Jadi saya sebetulnya senang mencoba-coba melukis wajah. Pertama karena orang lain jarang melukis wajah kan sekarang ya. Kedua karena untuk menunjukkan
pada diri saya kok bisa ya? Tapi terus terang berat. Saya melukis wajah Slamet Raharjo tidak di sini, melukis pipinya aja 3 minggu, pipinya, di hidungnya 2 minggu, kan itu berat. Jadi kalau sketch itu saya sambil duduk bisa seperti itu, dan sangat bahagia. Ada playfulness, bermain-main. Jadi kalau di sini Anda lihat lukisan yang kayak Jim Lim, saya nggak suka lukisan ini setelah jadi. Jim Lim bisa lebih bagus. Saya pengagum dia. Sitor sebenarnya ya itu ada narasi, jadi tidak spontan seperti Sapardi itu, tapi narasi karena itu kan ada danau. Ini ada saja Sitor yang sangat bagus dan sederhana. Si anak hilang ketika dia menceritakan dalam puisi yang terdiri dari kuatrin itu, pulang dari Eropa, dijemput ibunya di Samosir, tapi sebetulnya hatinya belum pulang, hatinya masih di Eropa. Dan memang sajak-sajak Sitor di Eropa sangat intens dan bagus, antara lain sajak Katedral de Chartres. Itu yang saya lukis di belakangnya, itu bayangin. Jadi ini dibikin-bikin, jadi enggak spontan. Bahwa orang senang, saya senang juga. Alhamdulillah. Ada yang lain? Enggak? Oke, terima kasih. Oke, ya, oke, Kang Tisna dulu ya. Nanti mohon mic-nya. Kontemporer ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Maaf suara saya serak karena kemarin kampanye. Kampanye dan kalah Mas Gun sama. Ini menarik ya, diskusi seni dan kekuasaan. Saya kira kontekstual. Menurut tafsir saya, ibu bapak teman-teman sekalian boleh punya tafsir lain untuk mempertajam diskusi yang sangat menarik dan kontekstual pada sore hari ini. Tapi menurut saya, tafsir saya saya tidak akan membahas tentang seninya. Tadi sudah banyak saya dapatkan, tentu saja pengunjung juga kuliah dari Mas Gun. Ya itu untuk S3 sebenarnya. Ya, kuliah S3 benar. Saya senang ada NRTT Kunst tadi ya disampaikan. Jadi ya tafsir saya tentang GM ini ada 2 hal penting, yaitu pertama seni sebagai karya ekspresi personal, metafor, simbolik, bermain dan sebagainya yang kita lihat hari ini, dan juga kalau lihat puisi-puisinya, sastranya, performance artnya, kolaborasinya. Yang kedua, seni sebagai energi gerakan kebudayaan dari Mas Gun ini. Jadi keseniannya itu tidak hanya berdiri seni saja, tapi ada kaitannya dengan berbagai hal. Pertama, GM kalau kita lihat, saya baca ya, mungkin kurator tidak luput dari ini, GM zaman Orde Lama, yaitu kritis terhadap kekuasaan. Jadi seni dan kekuasaan sudah sejak zaman Orde Lama, bagaimana membuat gerakan kebudayaan Manikebu ya, manifesto kebudayaan bersama HB Yasin, Syuhokgi dan kawan-kawan. Jadi tidak menerima begitu saja ketika merdeka. Padahal sebelum merdeka itu almarhum ayahanda tercinta Mas Gun itu gugur. Mas Gun ketika 5 tahun ya. Nah itu ketika masuk zaman kemerdekaan tuh kelus gelisah. Juga ketika reformasi, Orde Baru. Orde Baru saya menyaksikan sendiri bagaimana Hutan Kayu sebagai kolektif gerakan kebudayaan yang inspiratif.
ruangan kecil di sana tapi kritis terus. Saya kira itu dari situ muncul ya seniman-seniman, budayawan, para politisi yang sekarang berkiprah. Sampai bisa antara lain menyumbangkan sebetulnya perubahan dari seninya itu untuk menjatuhkan Orde Baru pada waktu itu. Bagaimana Tempo ya di Bredel, dan seniman-seniman tidak banyak sebetulnya yang solidaritas terhadap majalah Tempo dan yang lain-lain pada waktu itu. Ekspresi kebebasan dihabisi ya. Karya-karya seni grafis saya dan teman-teman jadi cover majalah independen pada waktu itu, dan puisi-puisi Mas Gun dalam kumpulan, misalkan kita ada di Sarajevo ya Mas Gun, itu saya bikin jadi karya S2 di Jerman, di negaranya Enarte de Kunst dulu. Jadi karya. Nah, jadi zaman Belanda terjadi bukan kekalahan ya, kegelisahan. Zaman Orde Baru begitu, zaman Orla begitu, juga zaman Reformasi. Zaman Reformasi itu bukan menerima begitu saja sukacita, euforia yang disampaikan oleh Mas Gun. Dia berupaya membuat kolektif politik yang baru ya, dengan Partai Amanat Nasional ya Mas Gun ya, bersama Amin Rais dan kawan-kawan. Meskipun Mas Gun kecewa juga pada akhirnya dengan PAN itu, tapi ada solusi-solusi dari energi seninya itu dilebarkan menjadi peristiwa kebudayaan. Juga saya menyaksikan bagaimana Mas Gun itu pendukung utama dari budayawan pada Jokowi yang pertama ya 2019 kalau nggak salah, yang kedua juga, dan dirayakan kemenangannya di Hutan Kayu. Saya hadir pada waktu itu, tapi kecewa juga ya pada kekuasaan, karena energi seninya itu memang kontemplatif ya, merenungkan terhadap berbagai hal, tidak hanya seni sebagai seni saja. Meskipun Mas Gun tadi seperti berkelakar, santai, tapi sebetulnya saya menangkap itu, menangkap nilai-nilai spiritual terhadap yang terjadi di sekelilingnya, persoalan politik, kebudayaan dan sebagainya. Jadi menurut saya ini bukan hanya menggambar, mengatsa, menggrafis dan sebagainya, tapi ada hubungan dengan peristiwa kebudayaan itu. Makanya konteks seni dan kekuasaan itu tepat sekali. Ya, tepat sekali sebagai yang bisa kita pelajari dari Gunawan Muhammad itu. Bagaimana bisa fokus ya terus sejak zaman dulu itu, zaman Orla sampai sekarang, fokus konsisten dan powerful membuat karya seni sampai di usianya yang sekarang. Mas Gun itu ke Bali ya, ke Devi belajar terus, tekun, pernah juga ke ITB bareng-bareng sampai di sini. Saya kira itu bukan hanya semata art for art sake ya, bukan hanya seni sebagai seni, tapi ada energi untuk bisa sebagai perlawanan, bisa sebagai kontemplasi, bisa banyak hal. Nah ini yang ingin saya tanyakan Mas Gun, itu mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita sama-sama ya, buat generasi berikutnya atau generasi yang sesama atau di atasnya yang jarang sekali ya, seniman kayak Mas Gun ini. Bagaimana merawat energi itu Mas Gun? Bagaimana si energi spirit seni terus, tapi juga kritis ya, tajam terhadap kekuasaan, tidak kalah tapi tidak menyerah ya, gitu. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi selamat ya Mas Gun, dan juga Ibu Aan, luar biasa menyelenggarakan ini. Terima kasih. Saya terharu. Tisna dari dulu, saya ini heran kalau sama Tisna selalu ketemu di dalam hal-hal yang kita melawan sesuatu yang sama, meskipun tidak pernah berembuk. Jadi ada insting yang sama, saya tidak tahu. Ketika zaman reformasi, kita benci pada Harmoko, karena Harmoko ngomong terus, Tisna bikin karya
dia beri judul semiotika, mulut Harmoko. Pada Trisno kan ada perlawanan dan juga humor. Dua hal yang saya kira sangat penting menghadapi rezim-rezim yang birokratis. Karena birokrasi tidak ketawa. Birokrasi maunya pakai akronim-akronim supaya kita tidak paham dan tidak ketawa. Nah, Tisna mencairkan itu, dan dalam pencairan itu sebenarnya terjadi pembebasan. Dan selalu kita ketemu, dan saya menyadari ketika Tempo dibredel 2 kali. Yang satu dengan agak malu, saya minta maaf, lalu dibolehkan lagi. Yang kedua, saya bilang tidak minta maaf, ya tidak apa-apa, tidak kudisan. Dan ketika Prabowo menawarkan jalan keluar, akan menolong, tapi mengambil alih, saya dan teman-teman bilang, tidak, ada yang lebih berharga. Nah, ini saya nggak tahu ya, dan hari-hari ini saya banyak melihat teman menjual diri. Partai yang saya dukung menjual diri. Artinya kalau mau membela orang, memihak pada satu pihak, itu wajar. Asal dengan keyakinan yang diperoleh dari pergulatan. Tapi kalau beralih pendapat dengan seketika, kemarin bilang A, kemudian hari ini bilang B yang bertentangan, seketika tanpa ada proses, itu mencurigakan. Dan bagi saya, ketika saya ketahui bahwa di belakangnya ada masalah harta, saya sedih. Saya sampai sekarang belum menjawab, dan saya akan berusaha menjawab. Ini saya katakan, mengapa ada teman-teman yang begitu mudah jatuh kepada godaan ini. Tapi ada teman-teman yang tidak, yang bertahan, meskipun lebih miskin, banyak. Dan mengapa kita ngurusin negeri ini terus? Mengapa kita tidak tinggalkan aja? Saya tadinya kan mau melukis saja lah, cuek. Tapi begitu ada sekali di Mahkamah Konstitusi, saya bilang keterlaluan. Keterlaluan karena beberapa fondamen dari kebersamaan dirusak. Kalau nanti mahkamah pengadilan rusak, kita berpegang pada siapa yang jadi wasit, dan kalau nggak ada yang jadi wasit, bagaimana kita menghindarkan bunuh-membunuh. Lebih menyedihkan lagi karena seolah-olah manusia itu tidak mempunyai nilai kecuali duit. Dan tiap kali ada teman saya menolak itu, saya terharu. Saya sering sekali melihat itu di Tempo, karena di Tempo kami diajarkan tidak boleh menerima amplop. Bukannya diajarkan, dibikin sistem sehingga tidak bisa menerima amplop. Mungkin teman-teman yang di Tempo kelak akan bisa bercerita. Dan pada yang sama kita tahu bahwa seperti kata Tisna tadi, bisa bareng-bareng ya dengan kesenian. Saya kok melihat pada saat Tempo di Bredel, para seniman ikut solider. Jadi saya pikir bahwa kemerdekaan berekspresi itu tidak milik wartawan saja, milik seniman, milik yang lain-lain. Dan karena itu harus diperjuangkan bersama-sama. Sebab ada, saya kira Albert Camus yang mengatakan, kalau kemerdekaan mati, dia tidak mati sendirian. Keadilan akan mati juga. Rasa patut, etik akan mati juga. Masalah etik menjadi etik dasmu. Saya pernah diberitahu teman, Saudara Saiful Mujani, waktu saya
memaklumi partai PSI kompromi. Karena susah kan tidak kompromi. Tapi kata Saiful, Mas Gun kan menolak kompromi waktu Tempo. Itu kan lebih parah, lebih berat. Karena sekian orang akan, 200 orang lebih akan kehilangan kerja. Kalau PSI tidak masuk parlemen, kan tidak ada bencana bagi mereka. Jadi pilihannya lebih mudah. Tapi kenapa begitu mudah pula? Kemarin bicara Prabowo tukang ngibul, sekarang Prabowo adalah jagoan. Sama seperti jenderal-jenderal kardus itu, yang masuk ke dalam yang saya sebut masa menelan ludah sendiri. Zaman jilatri, menjilat ludah sendiri. Sekarang ini begitu. Itu kalau tidak ada harapan bahwa manusia Indonesia bisa melawan hal-hal itu, saya kira kita tidak usah bernegara. Tapi kan tidak tega itu, tidak tega. Saya sebenarnya tidak tega. Kalau saya ikut-ikut begini itu sebenarnya, demi Tuhan saya sebenarnya mau melukis sama Devi di Ubud, bikin litografi karena itu asik. Tapi kok balik-balik aja ya. Ketemu lagi sama Desna. Ada seorang teman dari Singkawang, seorang Tionghoa. Dia bilang, kok Pak Jokowi sampai hati meninggalkan negara ini pada orang yang tidak patut. Mudah-mudahan ini tidak menghalangi Kang Jajang untuk bertanya ya. Silakan. Kalau politik asik ya, tapi lebih baik lepas dari itu. Baik, terima kasih Pak Gun. Iya, saya sebelumnya kemudian coba menangkap apa yang Pak Gun paparkan ya dalam makalah ini, dan bagi saya ini satu hal yang luar biasa ya, bagaimana Pak Gun berusaha tanda petik meyakinkan kita bahwa sepanjang perjalanan perkembangan seni rupa itu ternyata selalu bertautan dengan kekuasaan gitu. Sekurang-kurangnya itu yang saya tangkap dari paparannya Pak Gun. Dan saya kemudian juga melihat bagaimana kekuasaan itu dipampangkan berhadap-hadapan langsung dengan karya seni rupa gitu. Bahkan mungkin itu menjadi sumber yang bolak-balik dan tidak pernah habis ya. Nah, pun melalui itu saya menangkap bahwa ada bentuk kekuasaan yang sepertinya bagi saya sendiri masih dalam konteks yang represif, yang performatif gitu, dan yang kemudian menegaskan bahwa kekerasan itu tumbuh kemudian menjadi titik perlawanan bagi seni rupa gitu. Nah, Pak Gun, bagi saya Pak Gun cukup membantu saya untuk melihat bagaimana pergerakan atau perkembangan seni rupa itu dan hingga menuju tahap ini. Hanya saja saya agak sedikit terputus Pak Gun ketika harus memahami konteks kekuasaan sekarang. Karena barangkali kekuasaan sekarang tidak lagi bentuknya serepresif, sekontestatif, apa ya istilahnya tuh, dia tampak dalam buhul kekerasan misalkan militer dan lain-lain. Saya seringkali menangkap bahwa kekuasaan itu sekarang justru tumbuh dalam kerja yang lebih distributif, yang lebih reflektif justru kadang-kadang, dan malah mungkin lebih adiktif gitu Pak. Manakala di situ saya melihat bahwa kemudian kekuasaan itu jadi sangat simulatif gitu Pak. Artinya kekuasaan yang kita bayangkan sekarang tidak lagi berhadapan-hadapan secara penuh gitu.
Seakan-akan dia ada di dalam diri kita. Jangan-jangan kekuasaan itu juga kemudian menjelma jadi diri kita dan menyediakan sekian banyak permainan gitu. Dan seperti yang kemudian kita hari-hari ini kita lihat dalam politik kita misalkan. Nah, saya mungkin akan cut di situnya Pak. Saya hanya ingin tahu bagaimana sikap Pak Gun dengan model kekuasaan yang saya pikir sangat-sangat jauh berubah dibanding sebelum Perang Dunia Kedua dan menuju sekarang ini, dan malah akibat kapitalisme, liberalisme dan lain halnya, termasuk juga globalisasi. Sikap seniman ketika memandang kekuasaan saat ini saya pikir agak jauh berbeda dengan seniman-seniman sebelum itu. Nah, kesimpang siuran atau mungkin seperti kita melawan musuh yang tidak kelihatan ini atau kekuasaan yang tidak kelihatan ini, kerja seni itu harus kemudian seperti membuat cermin pada diri sendiri sepertinya gitu Pak Gun. Nah, dalam pandangan itu kira-kira menurut Pak Gun, seni tetap perlu kemudian memantulkan ke dalam dirinya atau tidak, atau bagaimana sih kita kemudian mencari titik tautnya di mana kekuasaan itu memang ada dan dia kemudian menjadi bayang-bayang kita, tapi kemudian juga kita tidak tanda petik bagi saya tidak terjebak dalam oposisi binari gitu Pak. Kita seakan-akan menganggap itu ada padahal itu ada di dalam diri kita gitu Pak. Tidak di luaran tapi di dalam kita sendiri gitu. Terima kasih Pak Gun, itu aja. Ya memang kekuasaan itu ada di mana-mana, di dalam juga diri kita. Sebenarnya ketika saya mengatakan kekuasaan rasio kepada tubuh, itu kan juga kekuasaan yang bisa menindas. Kekuasaan dogma kita terhadap keyakinan, akan keyakinan terhadap kebebasan berpikir kan juga kekuasaan. Dan sekarang juga kita tidak hanya menghadapi kekuasaan suatu rezim, tapi kekuasaan uang. Di dalam seni rupa itu lebih rumit lagi karena kita kan butuh uang, saya butuh uang. Dan galeri juga butuh uang. Itu mengandung kekuasaan. Jadi sebetulnya sangat rumit dan ini perlunya ada teman kayak Tisna. Maksud saya mengingatkan. Selalu saya senang ada teman-teman yang begitu. Coba saya bergaul di Senayan, saya udah lewat kali. Baru-baru ini ada seorang Korea yang dipilih di dalam pemilihan warga negara, dia orang Golkar dipilih dan gembira, semua gembira karena kita bisa menunjukkan sayang Golkar ya, tapi nggak apa-apa lah bahwa kita bangsa yang tidak membatasi etnisitas, asal-usul agama dan ya bangsa Indonesia yang bertekad jadi bangsa Indonesia. Tapi ada satu pesan dari Korea disampaikan kepada dia, selamat datang ke DPR Senayan. Itu kuburan bagi orang-orang jujur. Saya tidak tahu apakah dia baca. Nah itu juga problem yang kita hadapi. Barangkali saya tidak bisa mengatakan, saya pasti tidak bisa mengatakan bahwa dengan pameran ini, dengan melukis, saya memperjuangkan benar-benar sampai titik darah penghabisan kemerdekaan. Saya kira seni rupa selalu ada batasnya, batas material, harus beli cat, tempat pameran, kolektor, kurator, kritikus. Tapi ada satu contoh yang bagi saya tauladan yang tidak bisa saya tiru tapi tetap harus saya pasang di kepala saya, yaitu Banksy. Pernah dengar kan? Banksy menggambar di tembok-tembok, bahkan di pintu-pintu orang Palestina. Kita nggak tahu siapa dia. Sekarang mungkin nggak bisa, di Palestina nggak ada pintu lagi. Dia ketika dilelang dapat sekian ribu dolar. Tiba-tiba lukisan itu rusak, runtuh. Dia bikin dari remote control merusak itu, dia sendiri.
Dia orang yang tidak mau ditaklukkan. Juga tidak bisa dipenjara oleh kemasyhuran. Dia nggak tahu, kita nggak tahu siapa. Saya ingin mencontoh dia, paling tidak dia ilham bagi saya. Kok ada manusia begitu? Mungkin dia, ya Che Guevara seni rupa. Bergerilya tidak habis-habisnya. Tapi itu jadi ilham dan mungkin bisa jadi kita bisa berpedoman sambil saling mengingatkan di antara kita. Kalau di antara kita sudah ada yang terima pesanan bikin potret Prabowo dan Jokowi dan Gibran dengan ratusan miliar rupiah, ya selesailah pertemanan. Ya. Demikian, terima kasih. Wah, sepertinya makin ramai ini. Oke, masih ada waktu memang. Baik, mic ke ibu yang di depan. Terima kasih. Saya orang awam dalam soal seni, tapi saya sangat peduli pada kekuasaan. Belum lama ini kita semua menonton film Exile. Menurut saya hebat sekali film itu karena dia memperlihatkan sisi manusia dari nomor-nomor, begitu banyak nomor orang yang dihukum lebih dari 60 tahun, kehilangan kewarganegaraannya tanpa mereka salah. Dan itu tetap sampai sekarang tidak terselesaikan, tidak diselesaikan, walaupun Jokowi berjanji. Ya. Nah kemudian juga, tapi kekuasaan itu juga contohnya waktu Orde Baru memenjarakan Pramudia. Dihasilkan satu seri buku-buku yang bagus banget. Dan itu membuka wawasan untuk orang-orang yang suka baca. Sayangnya tidak banyak yang suka baca ya di negara ini. Tapi saya terima kasih pada Mas Gun yang membuka mata kita juga, dan beliau bisa menerjemahkan seni dan kekuasaan. Saya kira memang semua orang harus berjuang sendiri-sendiri ya untuk kekuasaan itu, untuk kemerdekaan dan untuk tidak dikuasai apalagi oleh uang. Karena sekarang saya lihat jenderal-jenderal yang dulu vokal anti Prabowo sekarang memperjuangkan Prabowo. Dan untuk orang yang kebanyakan orang Indonesia yang masih hidup dalam kekuasaan kerajaan kan, jadi ikut aja gitu. Sehingga memang pemilu kemarin itu pemilu dagelan sebetulnya. Terima kasih, itu hanya komentar aja Mas Bun. Iya, film Exile itu saya belum nonton, tapi saya kira banyak orang bercerita pada saya itu menunjukkan bagaimana sejarah kita penuh dengan trauma. Dan kita tidak menghandle itu dengan bagus. Kebetulan saya kenal banyak dari Exile. Mereka punya restoran di Praha, di Paris. Saya ke sana. Dan mereka memang orang Indonesia. Artinya tidak mau jadi bangsa lain. Memang akibatnya juga ada kurang baik. Mereka tidak semuanya mau belajar dan berprestasi di sana. Jadi pengetahuan tentang kesenian, kepemimpinan di sana tidak dikuasai. Tapi ya mereka begitu terikat. Sehingga ada teman saya yang betul-betul tidak mau jadi warga negara Cekoslovakia, padahal dia bertahun-tahun di sana. Dan memang pemerintah, saya nggak tahu kenapa pemerintah Jokowi tidak bisa juga bahkan menyelesaikan Kamisan, menyelesaikan Munir. Saya tidak tahu karena saya jauh dari itu, tapi rasanya trauma itu akan berulang kalau kita tidak menyelesaikan, mungkin bukan dalam arti mengadili, menghukum. Tapi ya berbicara lebih serius mengenai nasib orang-orang yang tersingkirkan itu. Saya kira hanya Gus Dur yang melakukan itu. Gus Dur datang ke
restoran di Prancis itu sering bertemu dengan Putri Aidit Ibraruri yang bukunya saya kasih pengantar, dan juga dia memang luar biasa Gus Dur. Tapi tidak semua pemimpin seperti Gus Dur. Dia juga beruntung karena dia putra dan cucu dari kiai-kiai besar sehingga orang takut. Ya, ada gunanya bahwa orang takut, dia gunakan itu untuk hal yang baik. Tapi mudah-mudahan, ya mungkin tidak semuanya akan terlaksana. Tapi tiap kali kita melihat orang berdiri panas-panas di depan istana, karena anaknya hilang, kita harus selalu ingat bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Saya dari keluarga itu, jadi saya mengerti. Terima kasih. Oke, saya kira kalau masih ada yang ingin komentar, ya, oke, ya, dua masih boleh, ya. Siapa dulu? Oh, ya, oke, silakan Kang. Ya, terima kasih Mas. Dan ya tentu saja terima kasih Mas Gun atas waktunya, dan sebenarnya saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal saja. Saya tidak tahu apakah ini juga hanya memohon afirmasi saja, karena saya ingin menjemput tadi pembicaraan tentang bermain, karena ya terus terang saya kemudian jadi terpantik tentang teorinya Gadamer gitu ya. Dan di situ, di dalam pola bermain yang dibayangkan Gadamer itu, soal peleburan itu menjadi demikian penting gitu ya. Tidak ada jarak lagi antara subjek dengan objek, dan tidak penting lagi mana bentuk, apakah bentuk itu yang memandu isi, apakah isi itu yang menuntun bentuk dan sebagainya. Dan saya kira Gadamer juga sudah sejak jauh-jauh hari juga barangkali membayangkan bahwa bukan hasilnya yang penting gitu. Yang penting di situ justru adalah soal munculnya kesadaran baru. Dan terkait dengan itu saya kira ini kaitannya tentu dengan proses kreatif Mas Gun. Pada saat saya melihat pameran Mas Gun, tentu saja saya juga dibayang-bayangi oleh bagaimana Mas Gun ada di dalam pikiran saya gitu ya. Yang pertama, sudah sangat lama sebenarnya saya membayangkan Mas Gun adalah sosok yang begitu kuat di dalam modalitasnya terkait fakta dan fiksi gitu. Saya sering merasa kagum sekali karena betapa hebatnya Mas Gun di dalam mengolah persoalan-persoalan fakta dan fiksi. Fiksi di sini dalam kaitan bukan hanya saya maksudkan lebih pada konteks siasat di dalam mengartikulasikan sesuatu gitu, bukan dalam fiksi, dalam oposisi biner dengan nanti terhadap fakta ya, karena dua-duanya buat saya ini menjadi sesuatu yang ada dan ini menjadi kekuatan Mas Gun. Nah, terkait dengan pola bermain tadi ya, tentu apakah soal kesadaran baru itu yang memang menjadi penting, karena dalam beberapa lontaran tadi mengatakan bahwa ini bukan bermain dalam pengertian guyonan saja gitu ya. Dengan demikian, apakah kalau membayangkan seni rupa kontemporer itu kemudian juga lebih merayakan sesuatu yang ada di permukaan, sesuatu yang sifatnya hiburan, atau katakanlah sifatnya prosaik, katakanlah. Dengan demikian apakah juga masih penting yang puitik misalnya? Dan apakah mungkin misalnya pola bermain itu juga tetap kemudian pada akhirnya menghasilkan karya-karya yang puitik ya. Sejauh ini saya memandang karya-karya tulisannya Mas Gun, kemudian puisinya dan sebagainya itu sangat kuat di sebelah situ gitu.
di ihwal politiknya itu ya. Saya kira itu saja mungkin Mas. Ya. Terima kasih. Kadang-kadang saya heran juga bahwa saya masih bisa berkarya. Saya kira itu ada hubungannya dengan status saya sebagai pensiunan. Iya, saya tentu saja senang pendapat Anda. Tapi mungkin yang mau dikemukakan yang saya ingin sebut permainan tadi ya. Ya manusia itu kan makhluk yang bermain, homo ludens. Saya tidak tahu apakah binatang tidak bermain. Kalau kita lihat kambing, kucing dengan anaknya kan bermain. Tapi bermain adalah suatu hal yang penting dan membebaskan, mengukuhkan hubungan kita dengan yang lain. Dan mencairkan pertalian-pertalian kaku yang predictable. Itu bermain, karena bermain kita bisa tidak terduga-duga. Karena itu sebetulnya menarik, seandainya kesadaran bermain itu hidup dalam kreasi seni. Saya tidak tahu apakah saya bisa, tapi saya menghindar untuk terlalu serius. Mungkin itu saya agak cocok dengan Tisna. Tisna itu tidak serius, tapi serius. Yaitu ada bermain-main, dan kalau kita lihat puisi Lorca ya, mungkin puisi Rendra, itu unsur permainan anak-anak kan terasa. Dan permainan anak-anak dalam puisi yang sekarang mungkin sudah tidak ada, itu membuat kita berbahagia, bersyukur pada kehidupan. Sebetulnya bermain adalah berterima kasih pada kehidupan. Dan ada seorang mistikus dari Jerman, Meister Eckhart, saya kira juga Rumi ya, mengatakan bahwa kalau satu-satunya doa yang kamu ucapkan adalah terima kasih, itu cukup. Karena dengan berterima kasih, kita tidak memusuhi dunia, tidak menaklukkannya, kita tidak memusuhi orang lain, kita bersyukur. Kita bersyukur dengan tidak terlalu serius juga. Ada satu, Anda tentu sudah pernah baca novel Umberto Eco kan? Apa itu? El Nome de la Rosa, in the name of the Rose, ya? Yang sudah dibikin filmnya. Itu di sana ada seorang pemimpin biara di abad 12 Eropa yang fanatik sehingga mengalang orang tertawa, menganggap tertawa itu dosa. Karena katanya Yesus tidak pernah tertawa. Mana dia tahu ya? Tapi itu menunjukkan bahwa dia kehidupannya tegang terus dengan dunia lain, dengan yang lain, dengan manusia lain. Di mana dia bisa mengapresiasi apa yang diberikan Tuhan. Bagaimana dia mencintai Tuhan dan merasa dicintai oleh Tuhan. Nah, inilah yang krisis dari agama-agama adalah ketika rasa terima kasih itu diekspresikan dengan hal-hal yang membuat masjid yang segede huha, gereja yang megah, dan perayaan-perayaan yang bising. Kita kehilangan momen playfulness, kebermainan. Dan itu saya kira yang perlu coba kita hidupkan dalam, nggak usah dalam kesenian, dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak tahu bagaimana rumusnya. Tapi saya senang kalau persahabatan saya, pertemanan mereka, perkenalan saya dengan orang, itu ada unsur permainan.
Saya kira Anda juga kan. Yang bisa bermain itu antara komandan dan hansip itu loh. Dan kita kan nggak mau jadi hansip, tidak mau jadi komandan juga. Sekian deh ya. Baik, saya kira ini pertanyaan terakhir ya. Kita udah dibatasi oleh Bu Aan. Baik, silakan Mbak Ibu. Tolong mic-nya. Terima kasih kesempatannya. Saya mungkin memberanikan diri mewakili teman-teman di bawah 40 tahun. Yang cukup terpecah pada saat ini, minimal di kelompok circle pertemanan saya ya. Bahwa kita orang-orang muda yang tetap mencari arti dalam banyak ketidakseriusan. Dalam video-video singkat TikTok misalnya, kita tetap berusaha mencari arti kebenaran di banyak media yang tidak terlalu serius. Tapi kemudian ketika pendulum mencari playfulness, kebermainan itu terlalu ekstrim dimainkan, itu kemudian menjadi cuma sebuah game ya, seperti mencari sebuah gimmick gitu. Teman-teman saya banyak bilang, kok bisa ya goyang gemoy itu justru yang lebih populer dibandingkan pembicaraan tentang ideologi, tentang apa program-program yang serius yang akan nantinya dijalankan oleh calon penguasa. Mengapa banyak gimmick-gimmick dari debat cawapres yang lebih banyak dibicarakan daripada isi dari program-program yang lebih substansial. Bagaimana peran seni atau komunitas kreatif bisa membawa kesadaran yang lebih lagi tentang apa yang penting dan berarti sebenarnya, dan bukan cuma di level bermain. Mungkin saya memberanikan juga mau bertanya tentang kaitannya dengan agama. Karena ketika saya ke pemilu, ada seseorang di depan saya nguping gitu ya. Orang tersebut nanya kepada tetangganya, kamu milih nomor berapa? Terus orang itu bilang, saya milih nomor sekian. Anak muda semuanya kita. Oh, kamu milih nomor sekian, artinya kamu bukan Islam yang taat dong. Saya jadi tergelitik gitu. Kenapa ini bisa direduksi di gimmick atau permainan tentang agama ataupun tentang sesuatu yang sering kelihatan memes-nya gitu dari cawapres. Bagaimana peran kita sebagai orang-orang yang kreatif untuk tetap membawa diskursi ini menjadi lebih substantif. Terima kasih. Maksudnya diskusi ini? Bukan diskusi tentang kekuasaan. Membawa diskusi tentang kekuasaan. Yang sekarang itu lebih substantif. Saya nggak tahu. Saya inginnya kita seneng-seneng aja. Sambil belajar. Tapi tadi persoalannya adalah tadi disebut mewakili generasi di bawah 40. Ini ada definisi dari umur-umur itu saya kira agak dibikin-bikin, dan itu kreasi media, terutama iklan. Karena iklan kan ini untuk baju untuk umur sekian. Itu mengalir ke dalam klasifikasi yang lain. Sehingga saya kadang-kadang disebutkan udah tua, udahlah. Saya pikir orang tua rupanya tidak boleh bicara. Sama artinya dengan orang perempuan tidak boleh bicara. Apa bedanya? Nah, karena itu saya harap kita tidak lagi di bawah 40, di atas 70. Pikiran saya, sikap saya kira tidak banyak berubah. Itu kekonyolan ya.
dari 40 sampai sekarang. Maksudnya saya masih suka, saya tidak mau ditindas. Nah, tapi jadi pembagian itu jangan terlalu serius. Nah, tadi yang ditanyakan apa ya? Ya? Bagaimana? Komunitas kreatif untuk menjawab tantangan tentang masalah kuasa, ya, bahwa kita ini udah dijajah oleh berbagai gimmick nih, ya, dan orang kreatif nggak bicara melalui ide-ide. Ini jelas nih, sorry. Tadi ambigu, kontemporer. Enggak, ya betul. Ya, problem dari banyak orang di Indonesia, banyak orang adalah bahwa tidak lagi punya kapasitas untuk bertanya kritis. Saya kira pendidikan kita dari rumah, sekolah, sampai di jalanan tidak memungkinkan itu. Kita tidak lagi mengurai, mempersoalkan apa sih ini, apa arti ini, apa maksudnya pemilu, apa maksudnya demokrasi, itu tidak lagi ditanyakan. Kita menelan aja mentah-mentah. Ya karena kalau dalam agama kan bertanya itu seperti dosa kan, semacam murtad. Nah itu mematikan kreativitas. Di sekolah juga demikian. Di sekolah saya udah lama nggak sekolah di Indonesia. Jadi saya kira kalau pertanyaannya adalah multiple choice, itu nggak bisa kritis. Tadi saya bicara sama Cecil mengenai bahasa kita. Bahasa kita itu lama-lama menjadi bahasa birokrasi yang dipenuhi dengan akronim initial yang itu mematikan daya urai kita terhadap makna. Misalnya kita bicara soal tupoksi, pernah dengar ya? Kalau nggak pernah itu Anda orang yang merdeka. Birokrat biasanya dipenjara oleh tupoksi. Saya sendiri apa? Mereka nggak bertanya itu apa tupoksi. Kata yang lain misalnya, berdikari itu kan berdiri di atas kaki sendiri. Sekarang kan kita nggak lagi menganalisa itu. Kenapa kata itu ada? Apa artinya berdiri di atas kaki sendiri? Karena berdikari sudah seolah jawaban yang tidak perlu dipersoalkan. Tupoksi seolah apa? Pancasila, ya sama aja itu. Jadi daya kritis itu memang dimatikan dan setahu saya pendidikan di Indonesia itu kan terlalu banyak teori ya. Biasanya dimulai dengan definisi. Apa definisinya seni kontemporer? Apa definisinya? Begitu kita mulai dengan definisi, begitu kita terenggut dari pengalaman. Begitu kita terenggut dari pengalaman, begitu kita tertutup dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengalaman. Itu yang sekarang banyak di sekolah kita, dan bahkan saya dengar sekolah kita tidak diajari lagi kesusastraan, betul nggak? Kalau ada ya, maksud saya begini, pengajaran seni rupa, pelajaran sastra dan musik itu bukan lagi kepandaian, keterampilan, tapi kecintaan dan antusiasme. Yang paling benar adalah Pak Tino, gemar menggambar, bukan pandai menggambar.
Sebelum pandai yang penting adalah gemar. Dalam kegemaran itu terjadilah pemumpukan skill dan pengalaman. Nah, selalu direnggutkan dari pengalaman pengajaran kita. Kalau kita dulu ada pelajaran P4 kan, itu biasanya sekolah negeri. Di beberapa sekolah Katolik tidak begitu. Di Santa Ursula saya dengar, ya harus hidup bersama rakyat kecil. Karena Ursula kan orang-orang kaya, jadi tinggal di orang-orang kecil itu bagus. Itu pengajaran budi pekerti, bukan teori, bukan harus ini, harus itu. Ini yang kurang, dan itu sebabnya agama juga begitu. Hafalan, ritual yang sudah hampa. Kita puasa misalnya, kita puasa itu 30 hari. Arti puasa kan menahan nafsu. Masa menahan nafsu dari 30 hari? Kan harus umur hidup. Ya itu yang saya maksud, kehilangan eksplorasi untuk dapat jawab dari banyak keyakinan dan kata-kata. Dan ya, pendapat-pendapat orang. Kok saya jadi berlebihan, ya udahlah. Terima kasih. Apa boleh buat, omongan kita harus berakhir. Ada banyak catatan dari saya, tapi saya kira tidak penting untuk disampaikan kembali. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti ceramah dan diskusi seni rupa dan kekuasaan oleh Gunawan Muhammad pada sore hari ini dari jam 4 hingga jam 6 saat ini. Terima kasih kepada Ibu Aan Donawati dan rekan-rekan di Lawang-Awangi Creative Space yang sudah memungkinkan diskusi ini terlaksana, juga 2 acara sebelumnya terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih GM, semoga sehat sehingga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan acara yang berbeda. Terima kasih, sampai ketemu kembali.